Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku rahimani Allah wa iyyakum. Pada malam yang mulia dan berkah ini insyaallah kita akan mengisi waktu kita dengan belajar ilmu agama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Maka salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dua nikmat tersebut yaitu dengan menghadiri majelis ilmu, belajar ilmu agama Islam, terus mempelajari dan mendalami ilmu agama. Karena hanya dengan agama kitalah kita selamat dunia dan akhirat. Hanya dengan ilmu kita mengetahui jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku rahimani Allah wa iyyakum. Adapun pembahasan yang akan kita bahas malam yang berkah dan mulia ini insyaallah yaitu al-inhirafu fi hayatil basyariyah. Penyelewengan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Penyelewengan, penyimpangan, kesesatan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Khalaqallahu al-khalqa li'ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, menciptakan alam semesta ini. Tujuannya apa? Li'ibadatihi. Agar manusia memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan tauhid di muka bumi. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, menciptakan alam semesta, menciptakan manusia dan jin. Wa hayya'a lahum ma yu'inuhum 'alaiha min rizqih. Dan Allah Subhanahu wa taala agar terwujud
tujuan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala sediakan segala fasilitas yang kita butuhkan berupa rezeki. Jadi dunia dan rezeki adalah fasilitas. Fasilitas untuk merealisasikan tujuan hidup kita, yaitu tauhid, menghambakan diri, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah ya, dunia, fasilitas. Rezeki, fasilitas. Oleh karena itu ikhwah, akhwat, rahimani Allah wa iyyakum, mari kembali kita menegur diri kita. Jangan sampai kita jadikan dunia itu tujuan dan ambisi kita di dalam kehidupan kita. Karena dia hanyalah sebatas fasilitas. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkanku, beribadah hanya kepadaku saja. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutaimun. Aku tidak ingin dari mereka rezeki, dan tidak pula aku ingin mereka memberi aku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah yang pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang mutlak, kuasa yang tanpa batas. Itulah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq. Dialah pemberi rezeki. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, bukan untuk Allah. Karena Allah butuh sama kita, enggak. Karena Allah butuh dengan ibadah kita tersebut, tidak. Tapi itu untuk kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsi." Siapa yang beramal soleh, maka itu untuk diri dia juga, untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, akibatnya juga untuk dia, atas diri dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin." Dan Allah Maha Kaya dari alam semesta ini. Artinya Allah tidak butuh. Alam semesta ini Allah enggak butuh. Kalau Allah ingin, Allah hancurkan, Allah ciptakan lagi. Yang butuh Allah itu kita. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu Maha Kaya dan kalian yang fakir. Jadi ikhwati wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, ibadah, ketaatan kepada Allah itu adalah kebutuhan kita. Kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wan nafsu bi fitratiha idza turikat kanat muqirratan lillahi bil ilahiyah. Dan sesungguhnya diri manusia itu, jika dia ditinggalkan dengan fitrahnya, maka niscaya dia akan tetap pada fitrahnya, yaitu mengakui keesaan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya ikhwah, manusia ketika dia dilahirkan, kemudian dia dibiarkan, ya, tidak dihembuskan virus-virus keburukan, kesesatan, tidak didakwahkan, terjaga dari kesesatan. Artinya seandainya manusia itu
dia menyendiri, ya, terlahir sendiri. Dia tidak mendengarkan kesesatan dan tidak pula didakwahkan kepada kebenaran. Niscaya dia dengan fitrahnya akan mencari dan mengetahui bahwasanya dia ini adalah makhluk yang diciptakan dan yang menciptakannya itulah yang berhak disembah. Artinya Islam dan tauhid itu adalah fitrah, tabiat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ciptakan kita itu udah Allah bekali. Sejak lahir Allah udah bekali kita dengan tauhid dan fitrah. Makanya Islam dan tauhid adalah tabiat manusia, sifat dasar manusia. Muhibbatan lillah ta'buduhu la tusyriku bihi syai'a. Niscaya dia akan mencintai Rabbnya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan berusaha menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak mensekutukannya dengan suatu apapun. Itu kalau manusia ditinggalkan. Dia terjaga dari dia sendiri, dia terjaga dari kesesatan dan tidak didakwahkan kepada kebenaran. Maka dengan fitrahnya dia akan menyembah Allah semata. Berusaha ingin menyembah Rabbnya saja. Itulah manusia, sifat dasar. Makanya Islam dan tauhid adalah fitrah. Fitrah itu sifat dasar, tabiat manusia yang sesungguhnya, yang Allah bekali dia ketika Allah ciptakan dia. Jadi dia udah ada. Itu. Ya. Itulah tauhid dan Islam dan tauhid, fitrah. Sifat dasar. Ya, sifat dasar tabiat yang Allah bekali dia ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia. Walakin yufsiduha wa yanharifu biha an dzalik ma yuzayyinu laha syayatinul insi wal jin bima yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Akan tetapi sebenarnya yang membuat manusia itu sesat, yang membuat manusia itu rusak, yang membuat manusia itu fitrahnya itu rusak, yang membuat dia menyeleweng, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syaitan. Syaitan dari kalangan manusia dan jin. Kalau dia tidak dirusak, tidak diganggu, walaupun dia tidak diganggu oleh syaitan, ya, tidak didakwahkan kepada kesesatan dan tidak pula dia didakwahkan kepada kebenaran, niscaya dia akan bersih fitrahnya dan dia dengan sendirinya akan mencari, ya, keberadaan Rabbnya, kemudian menyembahnya saja dan tidak mau menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini ikhwah. Ini yang dimaksud dengan Islam dan tauhid adalah fitrah. Jadi yang merusak manusia itu, yang merusak fitrahnya, yang membuat manusia melakukan kesyirikan, yang membuat manusia kufur kepada Allah, itu adalah syaitan. Kalau dia jauh dari syaitan, terlindung dari syaitan, Allah lindungi dari syaitan, dia akan mencari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sangat ingin, ya, memurnikan ibadah hanya kepada Rabbnya. At-tauhid markuzun fil fitr. Maka tauhid itu sudah ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam fitrah dan nurani kita. Sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menunjukkan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ketika kita hidup, Allah sudah bekali kita dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala sudah bekali kita dengan hidayah. Wasyirku tari'un wa dakhilun 'alaiha. Sedangkan syirik
adalah virus. Virus yang datang dari luar menyerang dan menjangkiti manusia. Fitrah manusia itu. Makanya ikhwah, ya, jangan kita itu takut menghadapi orang-orang musyrikun. Ya. Jangan kita ragu dengan dakwah tauhid. Ketika ada orang-orang kufar, musyrikun, non muslim yang ingin yang ingin menyesatkan kita, jangan takut. Karena tauhid itu fitrah. Dakwahkan saja ke dia tauhid itu. Ya. Karena selagi dia itu akalnya sehat, dia tidak akan bisa menolak yang namanya dakwah tauhid. Gak akan bisa. Akal mana yang menolak dakwah yang hanya menyeru mengibadati Allah saja? Gak ada. Setiap akal orang yang berakal sehat, dia akan menerima. Dia pasti mengatakan ini dakwah yang terbaik. Ini dakwah yang lurus, dakwah tauhid. Tapi kesyirikan gak ada hujahnya. Makanya ketika orang mengajak kita berbuat syirik, apa dalilnya? Gak ada, nol. Gak ada. Dalilnya apa? Apa dasar kalian mengajak kami menyembah selain Allah? Apa? Gak ada, ikhwah. Gak ada. Gak ada. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yad'una min dunillahi kamathalil ankabuti ittakhadat baita inna awhanal buyuti la baitil ankabut law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang menyembah, yang menyuruh kepada selain Allah, yang menyembah selain Allah itu bagaikan laba-laba yang membuat rumah. Sesungguhnya selemah-lemah rumah dialah rumah laba-laba. Apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, ikhwah, akhwat? Bahwasanya orang yang menyekutukan Allah itu enggak ada dasar pondasi keyakinan dan amalan, itu enggak ada sedikit pun, lemah sekali, enggak ada. Seperti ketika laba-laba membuat rumah, dihembus angin aja bisa roboh, hilang dia, putus, hancur. Lemah sekali, enggak ada dasar. Jadi orang yang berbuat syirik kepada Allah enggak ada dasarnya, itu enggak ada. Makanya jangan kita takut berhadapan dengan kesyirikan dan kekufuran. Dakwahkan dia. Ketika dia membangkang dan mengingkari, menolak dan menustakan, tinggalkan. Nanti dakwahkan lagi. Begitu. Jadi jangan pernah ragu kita dengan agama Islam. Jangan pernah ragu kita dengan dakwah tauhid. Kalau kita ditanya, apa keistimewaan agama Islam? Sampaikan, keistimewaan terbesar agama Islam adalah tauhid. Mengajak manusia menyembah Allah saja. Itulah keistimewaan Islam. Yang tidak ada dimiliki oleh agama lain, gak ada satupun. Ada ikhwah selain agama Islam yang menyuruh menyembah Allah aja? Gak ada. Semuanya menyuruh kepada kesyirikan. Hanya Islam yang menyuruh kepada la ilaha illallah. Mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang lurus, yang murni, yang bersih. Mempertahankan jati diri dan kemuliaan dirinya sebagai manusia hamba Allah. Karena ketika manusia menyembah selain Allah, berarti dia telah membuang harga dirinya sebagai manusia. Dia telah menghinakan, menginjak dirinya sendiri. Begitulah buruknya syirik. Ikhwati wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Fatauhidu markuzun fil fitrah. Jadi ya, tauhid sudah tertanam, terpatri di fitrah manusia ketika dia diciptakan, dilahirkan. Sedangkan syirik adalah virus yang datang dari luar, yang merasuki dan merusak fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu untuk kepada agama yang lurus. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yang mana dia adalah, yang mana agama tersebut, agama yang lurus tersebut adalah fitrah yang Allah ciptakan ya manusia di atasnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kita jangan takut ikhwah. Ketika kita tersesat, maka cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti bisa kembali ketika kita berazam untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya Islam dan tauhid itu sudah ada di dalam diri kita. Tinggal kita lagi mau menjaganya atau merusaknya atau memperbaikinya. La tabdila li khalqillah, dan tidak ada pengubahan, pergantian terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yang mana agama yang lurus tersebut adalah fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah, dan tidak ada pergantian, pengubahan terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini, di dunia ini, yuladu 'alal fitrah. Mereka dilahirkan di atas fitrah, yaitu Islam dan tauhid. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi dan menjadi Nasrani dan menjadi beragama Majusi. Orang tuanya lah yang pertama sekali menyesatkan dia, merusak dia. Makanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Kita terlahir di dunia ini sedangkan kedua orang tua kita muslim. Ini merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada kita, ikhwah. Ketahuilah, hidayah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tak ternilai harganya. Hidayah Allah berikan kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menjaga pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang memelihara anugerah yang mulia tersebut, segera memperbaikinya ketika syaitan atau hawa nafsunya mencoba untuk merusak atau mengotorinya. Fal aslu fi bani Adam at-tauhid. Maka pada dasarnya anak Adam itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya anak Adam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah fitrah manusia, nuraninya, sifat dasar tabiat. Wad-din al-Islam min ahdi Adam alaihi salam wa man jaa ba'dahu min dzurriyyatihi qurunan tawilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, dan hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Agama yang dimaksud adalah Islam. Agama yang dianut oleh manusia sejak Nabi Adam. Masya Allah, perhatikan itu. Agama yang dianut oleh manusia sejak zaman
Nabi Adam sampai setelah beliau selama berabad-abad yang panjang. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu mereka di atas agama yang satu. Perhatikan ini ikhwah. Jadi Islam agama yang pertama sekali ada di muka bumi ini. Dan dia agama seluruh manusia pada dasarnya dahulu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Kemudian setelah itu baru terjadi perselisihan di antara manusia. Di antara mereka ada yang lebih memilih kesesatan dan hawa nafsu. Akhirnya mereka meninggalkan Islam. Di antara mereka ada yang memilih kesyirikan. Disesatkan oleh syaitan dan hawa nafsu mereka. Mereka pun memilih kesesatan. Dan sebagian lagi tetap berada pada fitrahnya. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Kemudian ketika itu terjadi, barulah Allah utus nabi dan rasul sebagai pemberi berita gembira dan pemberi peringatan kepada manusia. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Islamlah agama pertama di muka bumi ini. Dan Islamlah agama asal kita, manusia. Karena sangat disayangkan ikhwah, sebagian kaum muslimin ya menganggap, atau yang awam, kaum muslimin yang awam, anak-anak muda mungkin terlalu banyak berteman dengan orang-orang fasik dan orang-orang kufar. Dia bilang agama Islam adalah agama yang baru datang. Hanya karena ya dibodoh-bodohi oleh sejarah dari orang-orang fasik dan orang-orang jahil. Menunjukkan jauhnya dia dari agama Islam. Enggak belajar sedikit tentang agama Islam. Di Islam agama yang pertama yang ada di muka bumi ini. Karena dia fitrah. Wa awwalu ma hadatsa syirk wal inhirafu 'anil aqidah fi qaumi Nuh. Kemudian barulah terjadi penyelewengan, yaitu pertama sekali kesyirikan terjadi dan penyimpangan-penyimpangan akidah terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Jadi dari Nabi Adam sampai sebelum kaum Nabi Nuh, semuanya kaum muslimin muwahhidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai datangnya kaum Nabi Nuh. Di masa kaum Nabi Nuh, disitulah terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Terjadilah kesyirikan yang pertama sekali di muka bumi ini. Fakana alaihi salam awwalu rasul, dan adalah Nabi Nuh, beliaulah alaihi salam rasul yang pertama di muka bumi ini. Sebelumnya hanya nabi. Barulah datang rasul. Beliau Nabi Nuh alaihi salam membawa syariat yang baru. Karena beliau ya yang mendapat ya amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami dahulu telah pernah mewahyukan juga kepada Nuh dan para nabi-nabi setelahnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuh alaihi assalam 10 qurunin kulluhum 'alal Islam. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ya ayat tersebut, kata beliau, dahulu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu ada jeda sekitar
10 abad. 10 abad. Semua mereka dari Nabi Adam sampai sebelum kaum Nabi Nuh ini, semuanya mereka berada di atas agama Islam. Qala Ibnul Qayyim wa hadzal qaulu huwa as-shawab qat'an. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ini adalah perkataan yang sangat benar. Fa inna qira'ata Abi Ubay bin Ka'ab yakni fi qira'atil Baqarah fakhtalafu fa ba'atha Allahu nabiyyin. Karena di dalam qiraahnya Ubay bin Ka'ab di situ terdapat lafaz fakhtalafu. Kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu fa ba'atha Allahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Dahulu manusia itu berada di atas agama yang satu, kemudian terjadi perselisihan di antara mereka. Barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi sebagai pemberi berita gembira dan peringatan kepada manusia. Wa yashhadu li hadhil qiraah qauluhu ta'ala, yang menjadi syahid untuk qiraah ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain, wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Dan tidaklah manusia itu dahulu kecuali mereka di atas agama yang satu, fakhtalafu. Kemudian mereka berselisih. Yuridu rahimahullah anna bi'tsatan nabiyyin sababuha al-ikhtilafu amma kanu alaihi min ad-din as-sahih. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul setelah itu karena terjadinya perselisihan di antara manusia, yaitu yang awalnya mereka semuanya mentauhidkan Allah, kemudian terjadi kesyirikan setelah itu. Jadi perbuatan pertama yang menyelisihi agama perintah Allah Subhanahu wa taala syirik. Di mana mereka yang menyelisihi ini mereka menyelisih agama yang benar. Kama kanatil Arab ba'da dzalika ala dini Ibrahim alaihissalam hatta jaa Amr bin Luhai al-Khuzai faghayyara dina Ibrahim wa jalaba al-asnama ila ardil Arab wa ila ardil Hijaz bi sifatin khassah fa'ubidat min dunillah. Sebagaimana juga yang terjadi pada bangsa Arab. Awalnya mereka semua berada pada agamanya Nabi Ibrahim, agama tauhid, sampai datang syaitan dari kalangan manusia yaitu Amr bin Lu'ai. Dia ini tokoh masyarakat, ya, tokoh masyarakat, seorang yang dianggap berakhlak mulia. Tapi di sebagian penjelasan ulama, dia ini seorang kahin, dukun. Makanya ikhwah, jangan tertipu jangan menghukumi seorang itu baik hanya karena muamalahnya yang baik kepada manusia. Tolak ukur pertama kita menghukumi seorang itu baik adalah tauhid. Penghambaan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ittiba'nya kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu akhlak antara sama manusia. Jangan akhlak sama manusia dulu. Karena akhlak pembahasan yang umum di dalam agama kita, ikhwah wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak mulia yang paling tinggi apa ikhwah? Tauhid. Baik. Silahkan. Adzan. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd.
Jadi sebagaimana bangsa Arab yang dahulunya menganut agama Nabi Ibrahim alaihissalam, agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ke negeri mereka, yang Nabi Ibrahim dakwahkan kepada mereka. Ya. Kemudian terus berjalan generasi sampai datangnya generasi yang di situ ada Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya. Dia ini dikatakan adalah seorang tokoh masyarakat yang sangat dikagumi dan dipandang oleh masyarakat di tempat dia tinggal, Jaziratul Arab. Dan dikatakan juga dia seorang yang dermawan, ya. Dia dermawan, suka ngasih-ngasih orang. Tapi dia kahin. Dia seorang apa? Kahin, dukun. Nah, kebaikan muamalahnya kepada manusia membuat manusia tertipu. Ini diakibatkan kejahilan, ya, tentang ilmu. Menilai seseorang hanya berdasarkan perasaan semata, bukan dengan ilmu. Kalau ilmu mengatakan bahwa menilai seorang itu baik atau buruk diawali dengan hubungan baik dia dengan Allah dulu. Lihat bagaimana hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya. Apakah dia mentauhidkan Allah dengan baik, menyempurnakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas di dalam beramal. Kemudian setelah itu kita lihat yang kedua, ittiba'nya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesetiaan dia kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baru dilihat bagaimana kebaikan muamalahnya kepada manusia. Dan semua ini wajib, ikhwah. Berakhlak dan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak dan beradab kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian beradab dan berakhlak kepada manusia. Semuanya wajib. Tapi yang paling utama akhlak kepada Allah. Setelah itu akhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu akhlak kepada manusia. Itulah yang dimaksud dengan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak di sini dalam hadis ini makna umum. Ya, bermakna umum. Jadi jangan dipahami hadis itu hanya fokus kepada arti yang ketiga. Karena pembagian akhlak tadi seperti yang kita bahas, kita sebutkan tadi. Pembagian akhlak secara umum. Itu ilmu. Sedangkan perasaan ya itu. Kalau perasaan senangnya ya pasti condong sama orang yang baik sama orang lain gitu. Apalagi kalau suka ngasih, bagi-bagi duit. Ya, kalau udah bagi duit aja baik kali itu. Kenapa? Ngasih amplop. Ngasih duit. Tapi dia enggak sholat. Alah. Itu nanti, yang penting ini dulu. Yang penting hubungan dia sama orang dulu. Itu kan nanti bisa itu. Jangan dibahas, itu kan pribadi dia, antara dia sama Allah. Ini ya ikhwah. Dan ini pemahaman yang keliru. Makanya yang paling banyak yang mendakwahkan pemahaman yang keliru ini adalah doa, ya, para dai-dai yang sesat dan menyesatkan, sampai muncul syubhat mereka, dakwah mereka.
Apa kata mereka? Orang yang berakhlak tapi jahil lebih baik ketimbang orang yang berilmu tapi nggak ada akhlak. Ini syubhat ikhwah. Kalau nggak diteliti, orang yang baperan langsung, bener itu. Untuk apa ilmu tapi nggak ada akhlak? Kenapa? Pemahaman dia tentang akhlak hanya itu tadi, yang nomor 3, yang paling bawah. Nggak tahu dia akhlak yang paling utama tauhid kepada Allah, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana kita menyelesaikan syubhat ini, ikhwah? Kita katakan, ya, kalau dibilang mana yang paling buruk, orang berilmu tapi tidak berakhlak atau orang yang tidak berakhlak kepada manusia tapi dia jahil? Kita katakan yang paling buruk yang berakhlak kepada manusia tapi dia jahil, ketimbang yang berilmu tapi tidak berakhlak pada manusia. Buruk, dua-duanya buruk, tapi yang paling buruk yang manusia, yang paling buruk dia berakhlak kepada manusia tapi jahil. Kenapa ikhwah paling buruk ini? Karena ini bisa menipu orang dan menyesatkan orang lain. Kesesatan dia untuk dia dan orang lain, merembes dari dirinya ke orang lain. Contoh Amr bin Luhai. Kemudian dia safar ke Syam, dia tengok orang-orang di situ menyembah berhala. Akhirnya dia bawa berhala-berhala ke negeri Arab dan negeri Hijaz. Fa'ubidat min dunillah. Maka akhirnya pun disembah selain Allah berhala-berhala itu. Kenapa? Karena orang lihat, ini tokoh ini, nggak mungkin tokoh amalannya buruk gitu. Dia baik, suka senyum sama orang lain, tutur katanya lemah lembut, ya kan? Suka ngasih duit. Wah, itu baiknya itu gitu. Tapi nggak tahu dia kahin, ternyata akhlaknya paling buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan dijelaskan, dikatakan dalam riwayat, dengan ilmu dukunnya dia mencari berhala yang disembah di zaman Nabi Nuh. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, menghidupkan kita di atas Islam dan mewafatkan kita di atas Islam. Nah ini ikhwah. Kemudian yang paling baik adalah berilmu dan berakhlak. Inilah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi perkataan tadi syubhat ikhwah itu tadi. Orang jahil yang ditokohkan. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Ketika banyak ulama yang wafat, manusia menjadikan tokoh orang-orang yang jahil. Akhirnya dia ditanya, berfatwa, kemudian dia berfatwa, dia sesat dan menyesatkan. Kenapa dia keluarkan syubhat itu? Karena ingin menyesatkan. Lihat, orang yang mengatakan perkataan itu, orang-orang yang muamalahnya sama manusia baik, ya, cium tangan. Kalau misalnya pengikut dia nggak mau cium tangan dia yang cium tangan pengikutnya. Senyum, ya senyum. Suka-suka ngasih duit. Penampilannya serbanan, jenggotan, pakai jubah. Kesana kemari salawatan pada Rasulullah, senandung-senandung pada Rasulullah, syair-syair, tapi ternyata menyembah kuburan, menuhankan orang-orang soleh yang sudah mati.
Inilah awal terjadi kesyirikan di muka bumi, ikhwati wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Demi mengenang orang soleh, pertama ya dibuat fotonya. Kemudian kurang lagi, lebih mengenang lagi, ya dibuat patungnya, dibuat kuil. Nah, itu. Seperti itu. Kuburan dibangun. Jadi kayak kuil. Itu ikhwah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi itu ikhwah, Amr bin Luhai Al-Khuzai, dialah yang membawa kesyirikan di negeri Arab. Wa intashara syirku fi hadhil bilad al-muqaddasah wa ma jawaraha ila an ba'athallahu nabiyyahu Muhammadan khataman nabiyyin fada'an nasa ila tauhid wattiba'a millati Ibrahim wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta 'adat aqidatu tauhid wa millatu Ibrahim wa kassara al-asnam wa akmala Allahu bihi ad-din wa atamma bihi an-ni'mah 'alal 'alamin wa sarat 'ala nahjihi al-qurunul mufaddalah min sadri hadhil ummah. Sehingga tersebar luaslah kesyirikan di negeri Hijaz dan negeri-negeri tetangganya, sampai Allah Subhanahu wa taala utus nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul. Kemudian beliau pun berdakwah, mendakwahkan manusia kepada tauhid dan kembali mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, yaitu agama tauhid. Wajahada fillahi haqqa jihadih, kemudian beliau berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, hatta adat aqidatut tauhid wa millatu Ibrahim, sehingga kembali lagi agama tauhid dan agamanya Nabi Ibrahim di negeri Arab. Wa kassaral asnam, kemudian Nabi yang mulia SAW dan para sahabatnya menghancurkan berhala-berhala yang ada di Masjidil Haram, di negeri Arab dan sekitarnya. Wa akmalallahu bihiddin, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam ini dan menyempurnakan untuk para penganutnya nikmat Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta ini. Dan berjalanlah umatnya di atas jalannya, dan berjalanlah di atas jalan Nabi yang mulia SAW, yaitu agama tauhid, generasi emas dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita cukupkan sampai di sini ikhwah materinya karena waktu yang terbatas. Kita buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya ikhwah. Jazakillah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, apakah merayakan ulang tahun dengan berpesta itu sudah syirik? Seperti umat Kristiani memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Apakah kaidah Islamnya dan sanksi di akhirat, dan bagaimana seharusnya merayakan hari kelahiran menurut Islam? Tidak, merayakan hari kelahiran pribadi itu belum sampai kepada derajat kesyirikan, akan tapi dia maksiat yang besar, yaitu sabda Nabi yang mulia SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum,
siapa yang menyerupai suatu kaum berarti dia bagian dari kaum itu. Berarti kita mengikuti budaya, kekhususan keagamaan mereka. Mengikuti. Ya, dan ini belum sampai kesyirikan karena merayakan hari kelahiran kita sendiri, tidak ada unsur kesyirikannya. Tapi maksiat. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian Nabi yang mulia SAW bersabda, ya, yang maknanya kaum muslimin hanya memiliki 3 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Ketika kita merayakan ulang tahun, berarti kita membuat hari raya selain 3 hari ini. Karena hari raya Id itu artinya, hari raya itu kan terjemahan Indonesianya. Bahasa Arabnya, istilah dalam agamanya kan Id. Id itu sesuatu yang diulang-ulang, diperingati. Nah, kalau kita merayakan, memperingati secara berulang-ulang dalam waktu tertentu hari kelahiran kita, berarti berhari raya enggak? Berhari raya. Sama dengan Maulid Nabi, hari raya juga, Isra Mi'raj hari raya juga, diperingati, terus menerus diperingati. Ini hari raya namanya. Berarti kita menambah hari raya selain 3 hari raya ini. Nah, di sini letak maksiatnya. Adapun kenapa peringatan kelahiran Yesus kok jadi syirik? Karena memang di situ ada keyakinan kesyirikan. Kenapa mereka rayakan hari kelahiran Isa Al-Masih? Karena mereka menganggap Isa adalah anak Tuhan, itu dia. Dengan memperingati hari raya itu, hari kelahirannya berarti memperingati hari kelahiran anak Tuhan. Di situ makna kesyirikannya. Ada memperingati hari kelahiran pribadi enggak kan? Ya cuma ya berpesta pora aja, mencari hura-hura di dalam ya kehidupan ini. Party, pesta pora itu kesukaan hawa nafsu ya. Pesta pora, campur baur, ikhtilat, ya makan-makan, minum khamar, na'udzubillah. Jadi itu. Kalau merayakan hari raya pribadi, ulang tahun pribadi belum sampai kepada derajat kesyirikan, tapi dia maksiat besar. Ya. Dan perbedaannya dengan merayakan hari raya Yesus itu karena di situ mereka merayakan hari kelahiran anak Tuhan begitu. Makanya di situ syirik dia. Wallahu a'lam bissawab. Taib ikhwah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.